Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Nadi, NIM 110 dari Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, kelas B Hukum Internasional dengan Ibu Diani Sadiawati SHL LM sebagai dosen pengampu di mata kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum internasional sebagai pembentukan ulangan tengah semester. Hukum internasional yang akan saya bawa kali ini adalah mengenai sumber-sumber hukum internasional itu sendiri. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hukum internasional. Hukum internasional atau dengan istilah lain biasa disebut sebagai hukum antar negara atau hukum antar bangsa merupakan bagian hukum di mana hukum ini bertujuan untuk mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Tentunya pada awal kemunculannya hukum ini hanya diartikan sebatas dengan perilaku maupun hubungan antara negara-negara saja. Akan tetapi setelah berkembangnya waktu, maka muncullah pola hubungan internasional yang lebih kompleks, seperti kepengurusan perilaku organisasi internasional yang berlaku pada perusahaan multinasional dan individual. Sumber-sumber hukum internasional. Belajar mengenai hukum internasional juga pada dasarnya kita harus mengerti mengenai sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional itu sendiri merupakan sumber hukum dari berbagai materi, kebiasaan, atau asas-asas yang mengandung dan menjelaskan aturan-aturan tentang hukum internasional. Dalam hukum internasional itu sendiri tidak terdapat badan legislatif yang dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat antar negara. Maka dari itu, hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Istilah sumber hukum internasional memiliki makna sebagai sumber hukum internasional material dan makna formal. Sumber hukum dari arti material itu sendiri merupakan persoalan mengenai isi atau materi hukum. Sumber hukum material juga membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Jadi, sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Sedangkan sumber hukum dari arti formal merupakan persoalan dalam bentuk atau wadah aturan hukum. Sumber formal dalam hukum internasional ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1. Sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau dikenal sebagai International Court of Justice diantaranya. Yang pertama, ada perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional terdapat ketentuan hukum yang dibuat oleh dua negara secara tertulis dan diakui di dalamnya. Tentang hal ini, mengenai dengan perjanjian internasional dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Di antaranya perundingan, penandatanganan, dan juga pengesahan. Yang kedua, ada kebiasaan internasional. Merupakan bukti asas kebiasaan umum yang dijadikan hukum atau diakui secara sebagai opinion justice atau kesepakatan kebiasaan. Yang ketiga, ada prinsip hukum yang diakui. Merupakan landasan hukum internasional yang berlaku di semua negara di dunia. Dan yang keempat, ada keputusan pengadilan, merupakan pelengkap sumber hukum yang pertama, kedua, ketiga berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, dan yang kedua ada karya hukum, bersifat tambahan dan tidak mengikat. Sifat-sifat sumber hukum. Sifat-sifat sumber hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan sifat utama dan dapat berdiri sendiri, contohnya seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan juga prinsip-prinsip internasional. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan, tidak dapat berdiri sendiri dan sifatnya memikat pada keputusan-keputusan pengadilan serta karya-karya hukum, contohnya seperti keputusan pengadilan dan karya hukum lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.